Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama tim Anti Badai di acara Ngopi Ngobrol pintar. Oke, di acara Ngopi kali ini kita cuma berdua Kang ya. Berdua. Karena Kang Pablo, Kang Bobi lagi ada Halangan ya, betul. Ya mungkin lagi ada hal yang tidak bisa ditinggalkan Ya, betul. gitu. Karena mungkin lagi repot. Ya repot mungkin lah seperti itu. Oke Kang, tapi jangan lupa kita selalu mengingatkan untuk teman-teman untuk selalu mendukung channel kami, yaitu dengan cara subscribe, like, dan komen. Ya, Jadikanlah kolom komentar ajang silaturahmi ya Kang ya. ya betul di setiap video yang kami tayangkan silakan menyampaikan berbagai macam komentar, saran ataupun kritik kepada kami semua. Oke Kang. Oke Kang. Sebentar lagi kita nih akan memasuki HUT RI kemerdekaan Kang nih. Ya betul. Kalau nggak salah ini yang ke-78 ya? Ya, betul sekali yang ke-78 tahun ini. Ya betul. Oke Kang. Udah 3/4 abad. Iya. Udah lumayan lama juga Kang ya. Oh, udah lumayan lama. Udah seperempat abad. 3/4. 3/4 mah tuh, waduh. Sebentar lagi mencapai 1 abad ya kan. Betul. Ya. Oke Kang. Kita akan mengobrol-ngobrol, mengulas lah intinya, Ya, mengenang orang-orang Pejuang-pejuang dulu kita, ya. pejuang-pejuang kita, pendahulu-pendahulu kita, intilah nenek moyang kita lah. Gimana Kang nih obrolan malam ini? Jadi temanya kemerdekaan kita nih Oke, ya, kan? murah kemerdekaan. Masa kita sebentar lagi nggak merayakan Kang ya. Ya, betul, Di hari betul. kemerdekaan yang ke-78 ini, Hmm. apalagi kan di hari kemerdekaan banyaklah meriah-meriah di setiap kampung, di setiap KRT-an lah intinya kan, Iya, gitu. betul. Di setiap daerah, wilayah memperingati HUT kemerdekaan ini. Kemerdekaan, Kang. betul. Ya, kita ngobrol malam ini sedikit mengenang pejuang-pejuang kita. Iya. Betul sekali, betul. Ya, tentulah di setiap HUT kemerdekaan negara kita, HUT RI gitu kan, yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, yaitu di mana momen kita untuk selalu mengenang ya, Iya, kita mengingat di mana para pejuang-pejuang ya, terdahulu bagaimana tanpa lelah itu kan untuk menghadapi goncangan-goncangan, menghadapi penjajahan Ya, gitu betul. kan, supaya dengan jerih dan upayanya ya sudah sepatutnya kita sebagai generasi ya sudah sepatutnya harus kita mengenang dan ya mengingat bagaimana perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh bangsa terdahulu seperti itu. Apalagi orang-orang terdahulu kita terkenal dengan kuatnya Kang ya, walaupun badannya kurus gitu, tapi tenaganya itu super power ini loh, yang luar biasa seperti itu Kang. Ya itu kan pada prinsipnya dikarenakan semangat Ya, semangat juang. Intinya kan ketika seseorang kita memiliki semangat juang yang tinggi, tentunya tidak akan terasa yang namanya lelah Ya. gitu kan, tidak akan terasa namanya lelah, tidak akan terasa lemah ketika memang memiliki semangat juang yang begitu tinggi gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan tidak memiliki semangat juang ya, Ya, tentunya akan gitu. terasa sekali beratnya begitu kan perjuangan ya, dikarenakan memiliki semangat juang yang begitu sangat tinggi sekali dalam melawan penjajah, dalam untuk bisa mencapai kemerdekaan di kala itu ya, sehingga ya para pejuang atau orang-orang terdahulu itu begitu sangat tangguhnya dan sangat luar biasanya. Seperti itu Kang Boris. ya apalagi kan orang-orang terdahulu kita mah terkenal dengan, walaupun dari sini jalan kakinya itu tidak kuat Kang ya, Iya. walaupun tuh pakai alas kaki oke. Iya. Cukup. Nah itu ya memang sebetulnya gini, itu memang sudah karakteristik dari bangsa Indonesia sendiri ya, itu gitu.
yang memang sudah tertanam di dalam diri dari setiap orang setiap orang warga negara Indonesia yang memiliki motivasi dan juga yang memiliki semangat juang yang tinggi dan semangat pantang menyerahnya. Ya betul Kang. Ya apalagi kan kalau untuk di lagu perjuangan itu mungkin yang kita kenal dengan ada lagu yaitu Maju Tak Gentar itu kan. Ya. Di situ itu kan untuk sebagai sebagai bentuk di mana para terdahulu itu, para pejuang-pejuang itu begitu sangat gagahnya, begitu sangat beraninya, walaupun penuh dengan keterbatasan peralatan ya gitu. Yang sama-sama kita ketahui dalam melawan penjajah itu senjatanya hanya menggunakan bambu runcing. Ya, itu senjata ciri khas kita. Menggunakan bambu runcing, tapi membuat penjajah itu begitu sangat kewalahan kan menghadapi para pejuang-pejuang terdahulu. Yaitu kan, itulah bagaimana mungkin pada saat itu Maju Tak Gentar itu dibuat itu karena terinspirasi dari pergerakan dan perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu gitu. Nah itu memang udah sepatutnya kita untuk selalu mengingat dan mengenang ya. Seperti contoh sederhananya kan memang kalau kebiasaan di kita itu setiap HUT kemerdekaan itu ada namanya perlombaan-perlombaan ya, kan. Betul. Itu cukup sampai sekarang gitu. Itu kan. Itu kan sangat ya memeriahkan. Itu artinya kan dalam bukan ya kalau pemahaman saya itu perlombaan-perlombaan tersebut adalah sebagai bentuk merayakan kemerdekaan, merayakan kemenangan dan sebagainya. Bahkan ada Kang nih di dalam satu perlombaan yang cukup sulit dan penuh perjuangannya itu kayak semangat juang itu harus tinggi juga, seperti panjat pinang. Panjat pinang ya. Itu betul. Ya. Itu kan dikasih licin kayak itu kan kita tuh harus kuat. Ya itu kan ya dalam artiannya bisa dikatakan itu adalah penuh dengan filosofi kan. Ya, betul. Penuh dengan filosofi. Pinang itu kalau kita amati dan kita dalami, bahkan seorang walaupun banyak orang ya beberapa orang yang pepanjat pinang itu kalau kita nggak ada kerjasama nggak bakal sampai Kak. Betul. Intinya kan persatuan, ya, intinya kesatuan di situ, intinya kerjasama dan kesatuan serta tekad yang kuat. Nah itu betul. Sehingga bisa mencapai walaupun kesulitan yang dihadapi kan. Mungkin orang-orang pendahulu kayak gitu semangat juangnya itu sampai kita untuk mencapai satu tujuan itu harus ada semangat juang dan harus tekad dan kuat itu kan. Ya itulah makanya kan sebetulnya kelebihan dari bangsa kita adalah mengenai persatuan dan kesatuannya itu. Jadi kalau ketika sudah mencangkut nama baik negara kita, menyangkut harga diri bangsa, itu secara udah tanpa perlu bisa dikatakan diinstruksikan digerakkan, itu sudah dengan sendirinya tergerak dengan sendirinya seperti itu. Nah itu memang suatu kekuatan yang memang bukan yang udah ada di dalam diri setiap warga negara yang ada di sini. Ya cuma kan memang kalau pada saat dulu ya saking sulitnya itu, makanya pada saat dulu itu penjajah itu menggunakan politik namanya divide et impera itu kan. Politik mengadu domba, politik memecah belah gitu. Yang dimana antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya diadu. Seperti kerajaan-kerajaan terdahulu kan sebelum berdirinya sebuah negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan kita berdiri dari kerajaan-kerajaan. Nah makanya pada saat penjajah masuk itu, walaupun pada saat awalnya bukan niat untuk penjajah, niatnya untuk dagang kan gitu kan, kamar dagang itu, perdagangan. Nah dari situ timbullah mungkin yang bisa dikatakan ada rasa ingin memiliki kan, seperti itu, ingin menguasai kan, ingin menguasai dengan berbagai macam cara, karena mereka memiliki ya bisa dibilang modal yang kuat ya, sehingga mereka menggunakanlah berbagai macam cara untuk bisa menguasai ya, sehingga ya lambat laun mereka bisa menguasai dengan
kekuatan yang mereka miliki. Ya karena mereka udah saking lama Kang yang masuk ke negara kita. Iya. Bahkan kan dulunya mereka itu untuk berdagang memanfaatkan alam-alam kita seperti Iya. ramuan-ramuan. Ya intinya kan mereka datang ke sini adalah perihal mengenai masalah rempah-rempah. Ya, itulah rempah-rempah mengenai itu. masalah rempah-rempah itu ya, seperti cengkeh, Iya. kopi, lada dan sebagainya. Nah itu awal mulanya kan dari situ. Nah pada saat itu negara kita masih bentuknya di setiap wilayah itu, yang mungkin sekarang kita sebut, mungkin saat ini itu yang disebut setiap provinsi lah, Ya, setiap betul. provinsi, setiap kota atau kabupaten, yang namanya banyak sekali berdiri kerajaan-kerajaan. Yang dimana ya setelah berdirinya kerajaan-kerajaan itu tentunya ada penguasa kan, ada penguasa, ada seorang raja, tentunya ada penguasa. Ya. Nah ya bagaimana ya pada saat itu sang penjajah untuk menguasai, untuk menaklukkan sang rajanya itu ya tentunya dia ada berbagai macam cara ya, salah satunya mereka menggunakan namanya politik pecah belah, adu domba. Jadi diadulah antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, sehingga terjadilah pertempuran seperti itu. Nah itulah jadinya kan memang itu salah satu strategi penjajah pada kala itu untuk memecah belah sehingga bisa cukup lama berada di negara kita, menjajah negara kita ya sampai pun segala sesuatu pun pasti ada waktunya. Dia tidak akan bisa terus menerus menguasai wilayah ini. Nah cuma hebatnya negara kita berbeda dengan negara-negara lain, kemerdekaan kita itu tidak dikasih sama yang menjajah. Betul. Gitu. Tapi kemerdekaan kita adalah memang direbut dengan sendirinya, diperjuangkan dengan sendirinya, berbeda dengan negara lain yang memang bahwasanya kemerdekaannya itu diberikanlah diberikan oleh yang menjajahnya, kan betul. Seperti itu. Kalau negara kita enggak. Nah itulah makanya kan ketika pada saat tahun 42 itu kan kita sudah mulai dikuasai sama Jepang. Nah, ketika pada saat itu kan memang Jepang sedang bertempur juga lah perang dunia dengan Amerika dan seperti itu. Nah, sehingga Jepang pada tahun 1945 di bulan Agustus itu dibom atom kan, Nagasaki dan Hiroshima itu luluh lantah lah Jepang. Nah, pada saat itulah momentumnya pas untuk Indonesia memproklamirkan sebagai negara yang berdiri sendiri, yang berdaulat gitu. Nah itu kan tentunya segala sesuatunya itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan kan seperti itu. Mengingat perjuangan yang begitu sangat luar biasa yang sudah begitu lama kita dijajah gitu kan, tapi tetap gigih untuk melawan, untuk bagaimana kita bisa menjadi negara yang merdeka gitu. Bahkan di seorang banyaknya sambil ngopi ya, ngobrol ya, aduh asik nih. Ya bahkan kan orang-orang terdahulu kita, seorang pemimpin itu kebanyakan dari kalangan prajuritnya santri dengan seorang kiai lah gitu kan, kebanyakan yang berjuang sebagai untuk melawan ke penjajah itu. Ya itu memang kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya peran ulama terdahulu, peran santri terdahulu itu sangat berpengaruh sekali terhadap perjuangan-perjuangan ini gitu kan. Makanya kan ada namanya yang disebut perjuangan jihad fisabilillah itu kan pada saat itu ya, karena kan ya untuk membela dalam artian melawan kezoliman kan, dalam artian pada saat itu negara kita dijajah dan kita terjolimi kan. Nah, ketika kita melawan kezoliman itu adalah bagaimana kita melakukan bentuk sebagai jihad fisabilillah pada kala itu. Nah, pada kala itu sehingga memang banyak sekali ulama-ulama, tokoh-tokoh agama gitu kan, khususnya para kiai, para habaib gitu kan, yang dimana sangat berperan sekali dalam perjuangan menuju kemerdekaan gitu kan. Mungkin jika tidak ada peran serta dari mereka kan tidak tahu juga. Ya di balik perjuangan beliau itu, yang bagaimana beliau itu mempunyai para santri, tentunya pun selain beliau menggerakkan dengan secara pikiran, secara tenaga gitu kan, bagaimana untuk bisa menyemangati santrinya, tentunya beliau pun ada yang namanya melalui langit kan, seperti itu peran langit kan gitu. Itu nggak
apa namanya, mungkin kita tidak bisa mengesampingkan perjuangan-perjuangan para ulama dan para habaib terdahulu kan, seperti itu. Itu jadi memang harus selalu kita ingatkan. Jadi jangan seakan-akan bahwasanya para ulama atau habaib tokoh-tokoh terdahulu itu tidak berperan aktif, tidak berperan serta dalam melawan penjajah kan, seperti itu kan Boris. Ya bahkan Kang nyampe saat ini ya untuk budaya kita bersama-sama untuk bergotong royong, memperingati lah untuk satu sama lainnya masih ada lah Kang, di di setiap daerah masih masih semangat gotong royong untuk sampai merias setiap RW-nya, RT-nya kan, seperti itu, untuk memeriahkan HUT RI ini. Nah itu kan memang udah, ya bisa dibilang kultur lah, udah ciri khas dari kita itu, dari dulu itu yang namanya sifat kegotong royongan, seperti itu kan. Kegotong royongan itu memang sudah melekat, sudah mendarah daging ya kan, bisa dibilang seperti itu. Bahwasanya ya memang itu sudah dengan dengan alamiah sendirinya, bahwasanya ya orang-orang kita itu mempunyai rasa sifat kegotong royongan yang sangat kuat, mempunyai sifat rasa toleransinya yang begitu sangat kuat juga Kang Boris gitu. Jadi sehingga itu udah mengalir dengan sendirinya tanpa harus ada yang menggerakkan, tanpa harus ada yang mengingatkan, itu sudah mengalir dengan sendirinya, apalagi untuk mengenai hal-hal yang kebaikan kan gitu. Nah itulah memang udah semacam karakteristik ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kan memang kadang orang maksudnya gini, kalau kita mengenang perjuangan terdahulu begitu banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik gitu kan, hal-hal yang bisa dipetik. Sebagai contoh bagaimana kita bisa lihat sebagai contoh bahwasanya lambang negara kita adalah merupakan Garuda Pancasila. Kadang kan orang yang bertanya, mengapa sih lambang negara kita itu adalah Garuda, burung Garuda kan situ. Nah itu yang dimana posisi si burung Garudanya pun nengoknya ke kanan, tidak menghadap ke lurus atau nunduknya seperti itu. Itu kadang suka ada yang bertanya, kadang ya maksudnya mungkin ada pemikiran-pemikiran yang ke arah sana ya kan, seperti itu. Nah itu kan tentunya ketika dibuat itu burung Garuda itu tentunya ada filosofinya tersendiri kan, seperti itu, yang dimana burung Garuda itu adalah memang mengacu kepada bahwasanya banyak peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu di kita, yang dimana terdapat di candi-candi yang ada di negara kita itu banyak sekali peninggalan berbentuk burung Garuda. Yang selain daripada itu, burung Garuda itu memang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu itu kan pada kali itu. Nah sehingga mengambillah makna dari filosofi mengenai burung Garuda, sehingga dijadikanlah bahwasanya burung Garuda itu adalah burung yang burung yang kuat, burung yang tangguh, burung yang bisa menguasai alam dan sebagainya, yang bisa menjadi panutan dan sebagainya. Makanya dijadikanlah kendaraannya Dewa Wisnu pada kala itu. Nah kenapa menoleh ke kanan? Yang menoleh ke kanan itu adalah bagaimana bahwasanya bangsa kita ini adalah bangsa yang selalu mengarah kepada hal-hal yang positif, seperti itu. Makanya mengarah ke kanan, bukan ke kiri. Dan itu gimana? Bahwasanya ya kenapa negara kita itu lambangnya burung Garuda. Dan memang yang mendesain dari burung Garuda itu adalah Sultan Abdul Hamid II. Seperti itu, yang bagaimana mendesain, yang akhirnya disempurnakan oleh presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Ya pada kali itu. Nah itulah memang kita ya perlu mengenang dan perlu mengingat kembali mengenai, sebagai contoh itu kan, karena memang untuk burung Garuda itu memang dibuat setelah kita memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Makanya kan yang perlu diingat, pesan dari Bung Karno kan
pesan dari Bung Karno sebagai presiden pertama kita pada kala itu gitu. Beliau hanya mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Artinya beliau hanya mengantarkan ke depan pintu gerbangnya. Nah, apakah kita sudah masuk? Apa belum? Apa masih di depan pintu gerbang kan seperti itu, pintu gerbang kemerdekaan seperti itu. Nah, itu apa namanya yang perlu sama-sama kita ingat kan, perjalanan sampai sejauh ini, kemerdekaan kita sampai sudah sejauh mana kan seperti itu. Betul. Nah, itulah memang perlunya memahami sejarah panjang perjalanan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh bangsa terdahulu gitu, yang begitu banyak sekali pergerakan-pergerakannya. Bahkan bahwasanya ya pada kala itu negara kita ini ya pejuang-pejuang itu begitu sangat tangguh di apa namanya gerilyanya, perang gerilyanya, perang daratnya gitu. Itu begitu sangat tangguh sekali di perang daratnya, sehingga begitu sangat sulit sekali ditaklukkan gitu. Makanya banyak sekali kejadian di wilayah-wilayah yang ada di negara kita ini, itu para penjajah itu sangat sulit sekali menaklukkan Para prajurit daratnya itu. para apa namanya para pejuang-pejuang itu ketika melakukan gerilya. Apalagi kan kita mempunyai sosok seorang jenderal pada kala itu, yaitu Jenderal Sudirman, mungkin sudah ketahui gitu, yaitu Panglima Besar yang dengan keterbatasannya kala itu tapi bisa tetap memimpin gitu kan, memimpin prajurit lah di kala itu untuk melawan penjajah gitu. Nah, itulah beliau yang begitu sangat ya dikagumi gitu kan, yang alasannya diberi gelar bintang 5 gitu kan. Bintang 5 ya memang jenderal besar yang pada saat kondisi sakit pun masih terus berjuang untuk melawan penjajah, dan terus masih bisa mengkoordinir, menggerakkan para pasukan pada saat itu untuk melawan penjajah, sehingga penjajah pun sangat kesulitan. Bahkan untuk menangkap Jenderal Sudirman pun pada kala itu pun sangat sulit sekali. Iya, seperti itu. Itulah sangat luar biasanya sepertinya kan. Itulah kelebihan-kelebihan maksudnya yang bisa kita petik dari perjuangan untuk menuju kemerdekaan di kala itu. Seperti itu Kang Boris. Itu para pejuang golongan mudanya yang mendengar kabar tersebut dari beberapa kalangan santri kan kebanyakannya untuk membantu para pemimpin. Contohlah para habaib jaya yang tadi itu kan, sampai untuk kerjasamanya untuk membela, mungkin untuk berjuang memperjuangkan negeri kita ini. Iya, maksudnya yang pasti pada intinya kemerdekaan negara kita itu diraih itu perjuangannya itu dahulu itu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Elemen masyarakat, baik dari kalangan masyarakat dari kalangan masyarakat bawah sampai kalangan masyarakat baik pemuka agama seperti baik para santri, kiai, habaib dan sebagainya gitu kan, ataupun tokoh-tokoh penting terdahulu kan seperti itu. Itu semua berjuang gitu. Ya di balik ada sekelompok orang yang dalam artian ya menjadi kacungnya gitu kan, menjadi kacungnya Belanda, yaitu mungkin ya kita tidak ya kita kesampingkanlah hal itunya, karena kan itu tidak bisa menjadikan satu pembelajaran yang baik. Nah, satu pembelajaran itu memang perjalanan menuju kemerdekaan itu memang tidak begitu mudah. Bahkan di sini pun ada peran serta para pemuda. Ya betul, para pemuda. Bahwasanya memang ya mesti ditekankan itu, pemuda itu memang begitu sangat berperan penting, sangat berpengaruh sekali terhadap kemajuan sebuah bangsa gitu kan, sebuah negara gitu kan. Ya kita sebagai contoh, ya mungkin kita ingatlah, sama-sama kita ingat yang ada namanya peristiwa Rengas Dengklok Karawang. Mungkin kala itu jika para pemuda tidak berperan aktif
untuk meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, kita belum tahu juga apakah pada saat itu negara kita akan merdeka gitu. Nah, karena di sini ya dari kalangan muda yang dimana yang digerakkan oleh Sukarni, Wikana, Hairul Saleh dan ID gitu, yang datang menjemput Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 16 Agustus itu, 16 Agustus jam 3 pagi itu dibawa ke Kerawang di Rengas Dengklok. Diyakinkanlah Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mengproklamirkan karena Jepang telah kalah dalam perang Pasifik. Ya. Akan tetapi memang pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta masih belum mau untuk memproklamirkan. Karena Bung Karno dan Bung Hatta ingin melalui jalur PPKI. Ya. PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Cuma di sini para pemuda kala itu tetap berusaha terus meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk terus, karena ini momentumnya seperti itu kan. Momentumnya di mana Jepang ini posisinya sudah lemah, sudah tidak berdaya sama sekali karena kalah perang Pasifik. Yang memang pada kala itu yang begitu sangat alot sekali untuk bisa dibilang itu untuk meyakinkan pemimpin kita pada di kala itu, sampai akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta itu bersedia bahkan untuk memproklamirkan, membacakan teks proklamasi itu sendiri rencananya di antara dua tempat, antara di lapangan Ikada atau sekarang yang disebut Monas, Ya. atau di rumah Bung Karno yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu. Alhasil Bung Karno memilih di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur karena khawatir bila dibacakan proklamasi di lapangan Ikada atau lapangan Monas itu akan terjadi satu kericuhan atau satu bentrokan antara tentara Jepang dengan warga negara Indonesia. Gitu. Alhasil dibacakanlah teks proklamasi itu pada pukul 10 pagi itu oleh Bung Karno. Bahkan di teks proklamasi itu sendiri kan diketik oleh Sayuti Malik yang mengetik teks proklamasi itu. Dan yang bikin salutnya lagi, di mana di dalam isi teks proklamasi itu Bung Karno menulisnya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta kan seperti itu dari akhir proklamasi itu. Bahwasanya di sini di isi teks proklamasi itu pun Bung Karno seakan-akan menekankan bahwasanya kemerdekaan ini diraih oleh seluruh bangsa Indonesia, bukan diraih hanya oleh beliau semata, kan seperti itu, tapi diraih oleh seluruh bangsa Indonesia. Makanya di situ Bung Karno menulis atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, dan di sini mungkin beliau adalah yang mewakilinya, tapi intinya kemerdekaan ini diraih atas perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Ya mungkin kala itu jika tidak ada peran aktif dari para pemuda, ya kita nggak tahu juga. Makanya di sini memang betapa pentingnya pemuda itu untuk kemajuan suatu negara, suatu bangsa untuk menuju di masa yang akan datang. Nah itu kita bisa memetik pelajaran dari peristiwa Rengas Dengklok seperti itu, gitu ya. Bahkan kan kalau tarik ke belakangnya lagi ada namanya Sumpah Pemuda kan, tahun 1928. Bahwasanya memang betapa pentingnya pemuda itu, gitu. Banyak dibutuhkan peran pemuda ini, Kang. Iya, peran pemuda itu sangat penting. Makanya bagaimana untuk saat sekarang ini generasi-generasi muda, pemuda semacam kita ini sebagai generasi muda, ataupun yang di bawah kita pun sebagai generasi penerus pun mempunyai rasa jiwa nasionalisme yang kuat, gitu kan, mempunyai jiwa kebangsaan yang kuat seperti itu. Nah, apalagi bisa mencoba mengenang, mempelajari sejarah panjang negara ini. Ya kan seperti contoh, mungkin Kang Boris pernah mendengar satu pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya kan, di situ. Nah, bagaimana kalau kita mencoba menggali sejarah perjalanan bangsa Indonesia, artinya kan kita coba mengenal. Nah, kita coba mengenal perjalanan bangsa ini, perjalanan sejarah yang ada di Nusantara ini, itu adalah sebagai bentuk rasa sayang kita kan. Nah,
Itu makanya pepatah itu begitu sangat luar biasa maknanya, walaupun cuma tidak begitu panjang, tak kenal maka tak sayang. Ya ketika kita memang menyayangi negara kita, ketika kita menyayangi Nusantara kita harus mengenal perjalanan panjang dari negara kita, perjalanan panjang Nusantara ini, perjalanan panjang tokoh-tokoh pejuang-pejuang terdahulu. Nah, seperti itu. Nah, itu Kang Boris. Loh, sambil diminum kopinya nih Kang Boris ya. Boleh Kang, boleh. Nah, memang penting mengenai makanya momentum HUT kemerdekaan itu adalah bagaimana momentum kita untuk menanamkan kembali, menghidupkan kembali jiwa nasionalisme yang ada di diri kita semua gitu. Walaupun bagaimana kalau kita mengingat perjuangan terdahulu, telah begitu banyak lautan darah, lautan air mata, jutaan nyawa yang menghilang dan sebagainya untuk bisa negara ini bisa tegak berdiri. Nah, kita sebagai generasi penerus, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita merawatnya, kan seperti itu. Jangan sampai kita mudah diadu domba, jangan sampai rasa nasionalisme kita tidak ada, jangan sampai kita tidak peduli dengan sejarah masa lalu negara ini. Makanya satukan para pemuda untuk bergotong royong ya, bekerja sama. Iya. Itu kan harus kita kembangkan lagi supaya lebih berkembang ya. Makanya kan Bung Karno mengatakan bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya gitu. Nah, sekarang jika kita merasa bahwasanya kita bangsa yang besar, kita harus menghargai sejarahnya gitu. Ya jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah itu kan, seperti itu. Nah, itu betapa pentingnya seorang pemimpin kita pada saat dahulu itu, pemimpin presiden kita yang pertama Bung Karno itu udah menekankan betapa pentingnya. Ya mengingatkanlah kepada pada saat itu untuk generasi yang akan datang ya kan, termasuk kita kan, untuk selalu mengingatkan untuk generasi yang akan datang ini, terutama yang sekarang inilah. Iya, termasuk kita kan, termasuk kita seperti itu. Ya sekarang kan seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu kan. Apakah secara sederhananya apakah kita sendiri memahami makna dari lagu Indonesia Raya itu? Apakah kita hafal dari lagu Indonesia Raya itu? Kan itu yang jadi pertanyaan juga gitu. Ya bahkan banyak juga sekarang ini yang lagu Indonesia Raya sendiri tidak hafal kan gitu. Nah itu, ya itulah dalam artian memang negara kita ini adalah negara yang besar. Ya kalau istilah katanya tuh, kalau ada satu pedesaan itu bisa dibilang itu negara kita adalah kembang desa, gitu kan. Banyak disukai, banyak diminati dan dari berbagai macam penjuru, gitu. Sehingga yang minat dan menyukai itu akan menggunakan berbagai macam cara agar si kembang desa ini mau, kan seperti itu, agar si kembang desa ini takluk. Nah itulah yang terjadi ya negara kita ini kan gitu. Dari sepanjang perjalanan panjang negara kita ini, dari masa kerajaan, kemerdekaan dan sekarang ini, nah itulah yang terjadi. Bagaimana ya banyak dari pihak-pihak luar yang coba untuk menguasai negara kita ini kan. Nah itu yang kita harus sama-sama pahami dan harus sama-sama kita peka bagaimana untuk lebih mendalami lagi dan lebih memahami lagi perjalanan panjang negara kita ini, sehingga di masa yang akan datang kita bisa menganalisa bagaimana arah kedepannya kan, seperti itu. Ya, tapi kalau untuk sekarang mah lebih gampang kan untuk mengenali bangsa kita sendiri itu, karena untuk informasi lebih gampang ya. Sekarang kalau zaman dulu sih emang agak susah ya. Kalau orang zaman dulu mah cuman mengandalkan radio itu, kalau si kembang desa itu. Kalau sekarang kan udah ada gadget. Iya, dalam artian kan memang kalau untuk sekarang ini, kalau untuk mencari informasi mengenai memang lebih mudah. Tinggal datang ke museum-museum.
banyak sekali museum-museum perjuangan, museum-museum Merdeka. museum kemerdekaan itu banyak sekali lah, hampir di seluruh wilayah negara kita itu ada. Iya. Gitu. Apalagi sekarang ada gadget, Ya, itu dengan lebih gampang enak lagi gimana? untuk ngelihat apa namanya, membaca-baca informasi Nah, mengenai iya. perjuangan sejarah itu. Makanya kata Kang Pablo tadi, ya paham hafal nggak dengan lagu ini? Saya mungkin ya kalau untuk anak-anak sekarang mah tinggal buka gadget aja Kang bisa ngehafalin. Kalau orang-orang terdahulu ya mungkin karena dia untuk belajar ya susah, mau ke kota juga jauh, Iya. Bang Desa itu. Iya, maksudnya kan dalam artian saat ini ya, dalam pengertiannya ketika sekarang kategorinya negara kita sudah merdeka, kita sebagai generasi penerus Iya. kan seperti itu. Sebagai generasi penerus, bagaimana sebagai bentuk kita menghormati para pejuang terdahulu, para tokoh-tokoh terdahulu yang setelah berkorban, berjeripaya untuk menuju kemerdekaan. Bagaimana kita menghormatinya, bagaimana kita menjaga dan merawatnya, kan seperti itu. Ya, dalam bentuknya bagaimana kita punya rasa nasionalisme yang dalam diri kita, bagaimana kita mencoba meneruskan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh terdahulu, pejuang-pejuang terdahulu, agar kita ini bisa sama-sama selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan gampang untuk diadu domba. Gitu aja. Nah, ya itu. Karena kan itulah sejarah sudah membuktikan bahwasanya dulu ya negara kita itu mudah sekali diadu domba. Ya, itu. Nah, itu kita harus berkaca dari kejadian itu, jangan sampai hal yang seperti itu terulang Nah, kembali gitu kan, seperti itu. Nah, itu apa pentingnya, semoga aja kan kayak sekarang sudah 78 tahun udah tua banget Kang Boris. iya. Udah 78 tahun mah gitu. Kalau ini udah aki-aki. Ya, seperti itu. Nah, itu kan 78 tahun yang seharusnya memang kondisinya ini ya memang kategorinya sudah, ya bisa dibilang harusnya sudah maju ya. Gitu ya. Mungkin karena itu kembali karena banyak apa namanya gangguan dari luar, sehingga ya dalam artian bergejolak terus kan, kita kan naik turun ya, seperti itu. Nah, itu ya kita bagaimana ya memaknai kemerdekaan itu ya seperti itu. Intinya bagaimana kita bisa menjadi merdeka yang sebenar-benarnya merdeka, Ya, gitu kan. betul. Ya, saat ini kan kita baru merdeka sebagai berdirinya sebuah negara, menjadi sebuah negara gitu kan. Tapi merdeka secara seutuhnya, mungkin merdeka secara seutuhnya masih belum bisa mencapai ke arah situ mungkin, gitu kan. Ya karena bisa dilihat sekali banyak ketimpangan dan sebagainya lah kan, seperti itu situasinya. Tapi untuk merdeka menjadi sebuah negara, ya kita sudah mencapai seperti itu. Alhamdulillah kan. Ya makanya kan yang tadi saya katakan, Bung Karno mengantarkan sampai ke depan pintu gerbang gitu kan. Ya, inilah makanya kita apakah sudah masuk ke pintu gerbang itu atau belum. Oke Kang, itulah sejarah kemerdekaan Indonesia. Iya, itu makanya penting memang untuk apa, kita membahas, kita berbicara apa namanya, hal-hal yang seperti ini Ya, gitu kan. untuk sama-sama kita belajar Kang. Iya, sama-sama kita belajar mengenang dari seperti itu. informasi dan informasi. Sehingga menambah motivasi Ya. kita juga, menambah motivasi kita juga Kang Boris, untuk kita lebih mendalami lagi pejuang-pejuang terdahulu kan, seperti itu ya. Ini nama Kang gini, untuk para penerus bangsa dan para pemuda, jangan mudah jadi domba kayak gitu. Ya, sebetulnya memang dalam artian itu yang harus selalu dijaga, jangan sampai yang kita selalu jaga. jangan sampai kita mudah terpecah belah, teradu domba gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang kan banyak sekali bertebaran hoax itu kan, berita-berita Hindari lah, bohong ya, gitu, kayak gitu. Nah, itu memang harus ada namanya lebih teliti lagi jika apa mendapatkan menerima atau mendapatkan berita-berita yang ya bisa dibilang kebenarannya sangat ya masih abu-abu lah, seperti itu. Oke Kang, sudah kita tak terasa di waktu Iya. bahas. Ya, kita mengenang lah, Ya, mengenang sekarang gitu mengenang kan. lah itu. Gitu ya. Ya intinya di umur yang sudah mencapai 78 tahun ini, semoga aja negara kita ya kedepannya bisa semakin lebih baik lagi kan, semakin lebih baik lagi.
Seperti itu. Di sini kita kan memang pada prinsipnya adalah untuk mengenang perjuangan-perjuangan terdahulu agar timbul motivasi di dalam diri kita dan juga menambah rasa nasionalisme gitu kan, rasa kebangsaan yang ada di dalam diri kita gitu kan. Dalam momentum sekarang adalah untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-78. Seperti itu Kang Boris. Dan kalau kita membahas mengenang lebih lanjut loh sampai nggak bisa ini Kang ya, seru juga. Cukup seru juga memang untuk membahas ya kita mengenang ngobrol kita mengenai perjuangan terdahulu itu itu sangat luar itu Kang ya, kalau dibilang itu resep aja, maksudnya untuk mengobrol dan mengatakan pejuang-pejuang kita asal dari mana itu kan cukup kita seru juga. Iya. Juga rata-rata juga kan kita juga malam juga nih. Iya gitu. Oke, kan? Semoga aja obrolan kita ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kita ini. Ya lebih kurangnya kita mohon maaf ya Kang Boris ya apabila ada salah-salah kata atau kita penyampaian informasinya ada yang salah atau kurang tepat ya kita mohon dikoreksi aja kan seperti itu. Kayak gitu. Oke kan? Cukup sampai di sini. Obrolan malam kita kali ini ya kan. Oke. Tapi jangan lupa juga kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kita tentunya dengan cara mensubscribe, like, share dan komen. Apabila ada yang mau menyampaikan pesan secara khusus bisa juga melalui akun Instagram kita yaitu JATV Channel. Silakan DM ke akun Instagram kita mau saran, kritik, koreksi ataupun ada informasi apapun itu silakan sampaikan kepada melalui DM di akun Instagram kita. Oke Kang Boris. Baik teman-teman, tak terasa di obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.